bimbingan dan konseling mata kuliah pengembangan profesi konseling, yang mana saya selaku perwakilan dari kelompok 3 yang ingin mewawancarai Bapak Babin Kamtibnas, yaitu Bapak Uus. Saya berada di Polsek Gunung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nadia Syahwa, selaku mahasiswi dari Universitas Negeri Prasanta Biadi, yang mana saya selaku perwakilan dari teman-teman saya untuk mewawancarai Bapak terkait pelayanan terhadap masyarakat. Ya. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Dan Pak Uus. Untuk itu kita lanjutkan untuk pertanyaan ya Pak. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama ini, apa latar belakang pendidikan dan pelatihan yang Bapak miliki sebelum menjadi Babin Kamtibnas ini? Baik. Sebelum menjadi Babin Kamtibnas yang itu selaku pembina di suatu desa, tentunya dasar dari pelatihan atau pendidikan yaitu di SPM ya, dasar untuk menjadi seorang anggota kepolisian di SPM, kemudian ditunjang dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Polda. Itu secara bertahap seperti itu. Sebelumnya sudah berapa lama Bapak menjadi Babin Kamtibnas ini dan bagaimana pengalaman Bapak dalam melayani masyarakat? Ya. Bertugas di fungsi teknis Babin Kamtibnas yaitu Binmas ya, sebagai pembina desa saya semenjak 2015. Kebetulan sudah 2 desa yang hingga saat ini saya bina. Yang pertama desa Telajudik, yang keduanya yang sekarang desa Cikesuri. Lalu dalam tugas hari-hari nih Pak, siapa saja yang biasanya Bapak bantu dan masalah apa yang paling sering Bapak hadapi di masyarakat? Yang saya bantu tentunya seluruh warga masyarakat desa Cikesuri, yaitu yang mencakup seluruh warga desa binaan saya, semuanya tanpa kecuali. Dan yang paling banyak masalah yang saya hadapi, yang pertama mungkin pencurian kendaraan motor, kemudian keributan antar pemuda, antar warga, bisa seperti itu. Tawuran mahasiswa? Ya, oh ya, tawuran pelajar. Lalu bagaimana sih Pak caranya Bapak ini membantu masyarakat ketika terjadinya konflik, masalah sosial atau situasi yang membuat warga itu merasa tertekan? Cara membantu dalam penyelesaian konflik yaitu dengan pendekatan secara persuasif dan humanis ya. Tentunya kita melangkah dengan merangkul ya, mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga mengajak seluruh stakeholder yang ada di tingkat desa. Nah, Bapak kan sudah sejauh ini nih bertugas sebagai Babin Kamtibnas ini sendiri. Nah, keterampilan apa yang paling penting yang harus Bapak miliki sebagai Babin Kamtibnas sendiri? Sebagai Babin Kamtibnas, keterampilan yang perlu dimiliki yaitu cara berkomunikasi dan cara berkoordinasi. Satu, berkomunikasi dengan masyarakat. Yang kedua, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di tingkat desa. Jadi komunikasi itu sangat penting ya Pak. Betul. Memberikan pelayanan yang terbaik. Iya. Sejauh ini apakah ada tantangan Pak yang Bapak hadapi selama menjalankan tugas di tengah masyarakat, dan bagaimana Bapak sendiri untuk mengatasi masalah tersebut? Tantangan terbesar yaitu ketika terjadi suatu permasalahan di tingkat desa, kita mengajak seluruh stakeholder, baik pemirsa, kepala desa, semua lembaga yang ada di desa, kita ajak seluruh termasuk RT RW mempertemukan ya, mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, melakukan mencari pemecahan masalahnya itu tersebut. Untuk profesional dalam bekerja ini kan pasti harus ya Pak ya. Ya. Nah, untuk Bapak sendiri itu bagaimana cara Bapak untuk menjaga sikap profesional serta mengelola emosi saat menghadapi karakter masyarakatnya Pak? Cara menjaga
profesionalitas ya dalam bekerja dan menjaga emosi ya dalam menghadapi berbagai macam karakteristik ya masyarakat, yaitu berusaha penuh ya arif dan bijaksana dalam menghadapi permasalahan atau persoalan yang terjadi, dan kemudian berusaha memahami ya apa yang menjadi keinginan dari masyarakat yang berkonflik tersebut, sehingga keinginan dari kedua pihak yang berkonflik dapat kita serap, kemudian kita kaji, lalu akhirnya kita bisa membuat suatu keputusan yang pemecahan masalah tersebut. Ya. Pak, terima kasih banyak ya atas waktunya dan kesediaan Bapak untuk kami wawancara, dan semoga ini juga menjadi wawasan kita untuk kedepannya memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Halo semua, perkenalkan nama saya Nafisa Rahmawati. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI, program studi bimbingan konseling, yang dimana saya ini dari mata kuliah pengembangan profesi konseling, dan saya selaku perwakilan kelompok 3 akan mewawancarai helper pemberi pelayanan. Tonton terus ya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai salah satu helper, yaitu guru BK dari sekolah SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang, yang dimana ini tuh berkecamatan di Jambe, dan kita ini sudah bersama Ibu Sri Supratni ya. Dan sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Nafisa Rahmawati, saya dari Universitas Indraprasta PGRI. Saya di sini akan bertanya mengenai beberapa pertanyaan dari tugas saya, Ibu ya. Kira-kira apa latar belakang pendidikan dan pelatihan yang Ibu miliki sebelum menjadi guru BK? Oh iya, kalau Ibu sendiri itu latar belakang pendidikannya bahasa Indonesia ya, pendidikan bahasa Indonesia dan sastra daerah. Nah, kemudian beberapa pelatihan yang sudah pernah saya ikuti sebelum menjadi guru BK yaitu pelatihan kurikulum merdeka ya waktu itu ya. Kemudian ada lagi pelatihan menulis karya ilmiah ya, tingkat provinsi Banten. Itu antara lain pelatihan-pelatihan yang sudah pernah saya ikuti sebelum saya menjadi guru BK. Ya, dan tentunya masih banyak pelatihan yang lainnya tentang kompetensi saya ya, yaitu bahasa Indonesia yang sering saya ikuti ya, tapi nanti tidak bisa diceritakan di sini lah ya. Ya itu aja. Berarti saya tidak langsung dengan mental psikologi yang Ibu sudah terapkan di sini, itu Ibu sudah mengetahui ya Ibu ya? Iya. Nah, yang kedua, sudah berapa lama Ibu bertugas sebagai guru BK? Dan bagaimana sih pengalaman Ibu untuk membantu siswa di sekolah ini? Oh ya, kalau jadi guru BK itu jadi sebelumnya itu saya 2 tahun ya, 2 tahun menjadi guru BK, kemudian di rolling, pindah tugas gitu ya. Jadi di rolling ke wakil kepala sekolah, kemudian di rolling lagi ke BK. Jadi 2 tahun plus 2 tahun ada 4 tahun saya ya sudah menjadi guru BK. Kemudian pengalamannya apa sih? Pengalamannya yaitu ya tentang lebih dekat dengan siswa ya kan, sering mengikuti sosialisasi, kemudian mengikuti musyawarah guru, bimbingan konseling juga, kemudian road to kampus ya, kita jalan-jalan dari kampus ke kampus untuk apa? Untuk mensosialisasikan lagi ke siswa-siswi kita ya tentang informasi kampus negeri maupun kampus swasta seperti itu ya. Dan yang ketiga, ini dalam tugas sehari-hari siapa saja sih yang Ibu sering bantu dan permasalahan sering dihadapi oleh siswa itu kira-kira gimana tuh? Oh iya, yang sering saya hadapi ya yaitu yang utama adalah siswa saya ya. Kemudian tentu saja kita bekerja sama dengan orang tua siswa ya, jadi kita tidak bisa lepas, apalagi kalau kasusnya sudah menjurus ke kenakalan siswa, yaitu kita bekerja sama dengan orang tua siswa. Kemudian selain itu yang saya bantu yaitu para siswa untuk mencari info ke saya, mencari info tentang perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Setelah mencari info, kemudian membimbing para siswa-siswi ini untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang pertama ya. Kemudian ya kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri, alhamdulillah kita bangga ya. Lalu kita juga menunjukkan universitas swasta mana yang kira-kira bagus untuk mereka melanjutkan kuliah.
Jadi sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki ya, Iya, Bu, ya. iya. Dan dalam situasi tertentu seperti siswa yang mengalami stres, konflik, atau tekanan emosional, bagaimana ibu memberikan pendampingan atau bantuannya? Iya, yang pertama untuk siswa-siswa yang mengalami hal seperti itu, kita melakukan pendekatan terlebih dahulu ya, pendekatan kepada siswa yang tersebut itu, kemudian memberikan arahan, tidak lupa arahan, kemudian memberikan solusi, ya, memberikan solusi, memberikan motivasi ya. Kalau memberikan motivasi sekaligus memberikan solusi bagaimana caranya agar siswa tersebut bisa keluar dari masalahnya, gitu ya. Dan Ibu yang kelima ini, keterampilan apa yang menurut Ibu paling penting dimiliki oleh seorang guru BK dan memberikan layanan konseling kepada siswanya? Oh iya, yang pertama itu public speaking. Public speaking, jadi seorang guru BK dituntut bisa berbicara ya di depan umum, terutama di depan siswanya yang sedang dibantu. Kemudian selain public speaking yaitu pengetahuan tentang psikologi anak. Jadi psikologi anak itu ada tahapannya umur 0 sampai 5 tahun ya kan, 6 tahun sampai dengan 12 tahun ya, kemudian 13 tahun sampai masa dewasa ya, itu seperti itu ya. Kebetulan yang saya tanganin adalah anak SMA, jadi sampai kurang lebihnya sampai 18 tahun ya, seperti itu. Nah, menurut Ibu tuh tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi untuk menjalankan peran sebagai guru BK, dan Ibu tuh gimana tuh cara mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya ya, Iya. Beberapa waktu yang lalu kita sering dibelikan buku-buku oleh kepala sekolah. Itu ada di perpustakaan bukunya ya, kita baca-baca buku. Kemudian cara menghadapi tantangannya ya seperti kita membaca buku, kemudian tetap sabar ya, tetap sabar. Kemudian jangan lupa mendoakan siswanya ya, terutama siswa-siswi yang sedang dibimbing ya oleh kita ya. Kita doakan siswa-siswinya agar bisa belajar kembali, dengan baik. Ya, karena tujuannya di sini adalah seperti itu ya, belajar dengan baik, kemudian bisa lulus sekolah dengan lebih baik, itu seperti itu. Itu aja Mbak. Dan ini ada pertanyaan terakhir Ibu. Ibu tuh menjaga profesionalitas serta mengelola emosi ketika menghadapi berbagai masalah siswa di lingkungan sekolah tuh gimana tuh cara menghadapinya? Cara menjaga profesionalitas ya. Kalau profesionalitas itu tadi pertama sering mengikuti musyawarah guru bimbingan konseling gitu ya. Kemudian juga nanti banyak ilmunya ya, yang berkaitan dengan profesi kita sebagai guru BK gitu. Jadi menunjang kompetensi itu ikut seperti itu, ikut musyawarah guru ya gitu. Kemudian itu tadi membaca buku-buku referensi yang berkaitan dengan bimbingan konseling ya. Kemudian apalagi tadi ilmu psikologi anak gitu, seperti itu ya. Profesionalitas ya. Selain profesionalitas apa tadi? Menghadapinya gimana cara? Cara menghadapinya gitu tadi masalah tadi ya. Kurang lebih tadi sama ya Ibu. Iya. Kalau menjaga emosi ya kita apa nih? Kita sudah terbiasa ya di depan kelas, sudah terbiasa ya, tidak pernah marah-marah yang sampai itu ya kan, yang sampai merugikan siswa kan seperti itu. Jadi kita sudah terlatih gitu ya, apalagi mengajarnya juga sudah cukup lama, dia sudah terlatih di depan kelas sehingga tidak pernah emosi ya waktu menghadapi siswa ya. Yang ada kasihan ya, aku nanti sekolahnya belajarnya kurang efisien, belajarnya kurang baik ya, itu seperti itu. Oke Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf juga atas beberapa pertanyaan yang mungkin agak kurang dari saya. Saya mewakili teman-teman saya. Pamit undur diri. Terima kasih Bu atas waktunya. Sukses. Kan di sini juga saya sudah bersama dari kepala BK yang kebetulan dia tuh ada beberapa waktu yang nggak bisa kita tanya-tanyakan. Jadi kita mungkin akan bertanya ke salah satu guru BK juga yang ada di sekolah ini. Saya terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk memberikan waktunya, sudah berkenan untuk memberikan kesempatan saya untuk menanyakan ke salah satu guru di SMK ini. Ya, terima kasih sama-sama sudah berkenan hadir di sekolah kami SMK Negeri Balikpapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita berada di rumah salah satu analis teknologi laboratorium medis yang bertempat di Kampung Bulak, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok.
kami dari Universitas Indraprasta akan mewawancarai salah satu analis medis mengenai kesehatan. Di sini kami berdua dengan saya Midi Meriska Putri dan teman saya Wil Sulistiawati. Saya Wil Sulistiawati. Tujuan kami di sini ingin mewawancara salah satu seorang rekan medis, analisis medis untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mengetahui lebih jauh mengenai apa pekerjaan itu analis laboratorium. Semoga wawancara ini dapat berjalan dengan lancar. Yuk, mari kita simak informasi mengenai profesi analis teknologi laboratorium medis dan perannya dalam dunia kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Perkenalkan, kami dari Universitas Indraprasta. Saya Midi Meriska Putri dan rekan saya Wiwin Sulistiawati. Terima kasih sebelumnya karena kakak sudah meluangkan waktunya buat diwawancarai. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak, siapa nama kakak dan sekarang praktik di mana? Nama saya Lokalita Putri Azara. Sekarang saya lagi praktik di laboratorium RSAU Dr. Esnawan Antarisa. Baik Kak, kalau Kak, terima kasih sudah mau memperkenalkan diri. Kami di sini ingin melakukan wawancara tentang profesi analisis laboratorium dan beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Baik, kita langsung mulai pertanyaannya aja ya Kak. Yang pertama itu, apa sih alasan kakak memilih profesi sebagai analis laboratorium? Yang pertama karena tertarik sama dunia kesehatan, terus analis laboratorium itu juga dia kan mendiagnosis penyakit ya, jadi kayak kita tuh bisa tahu kayak menarik aja, jadi masuk ke sini karena tertarik. Sekarang pertanyaan yang kedua ya Kak. Sudah berapa lama kakak bertugas sebagai analisis laboratorium dalam menangani pasien? Saya tugas itu udah 1,5 tahun untuk menganalisis. Sekarang yang pertanyaan ketiga ya Kak. Menurut kakak apa sih hal yang paling penting dalam pekerjaan analis laboratorium? Yang paling penting itu harus teliti karena dia kan mencakup sama pasien ya. Jadi kalau misalkan kita nggak teliti, nanti hasilnya itu bakal mempengaruhi diagnosis selanjutnya dari dokter. Terus selanjutnya bagaimana kakak menjaga profesionalitas serta mengenali lab? Kalau profesionalitas itu bekerja sesuai sama SOP ya, sama standar di lab, terus habis itu teliti juga, sama tanggung jawab sih. Oh iya Kak. Sekarang pertanyaan kelima, apa tantangan terbesar saat bekerja di laboratorium? Kalau tantangannya itu harus tetap teliti, kan pasiennya tuh setiap hari banyak ya, jadi harus teliti sama ya untuk teliti sama tanggung jawab pokoknya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Hanya ini yang saya tanyakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo Kak, saya akan melanjutkan ke pertanyaannya ya. Dalam tugas sehari-hari, apa saja yang sering kakak lakukan saat bekerja? Kalau sehari-hari itu biasanya kita ada cek darah, cek urin, sama feses juga ada, sama pemeriksaan itu sih. Apa saja alat yang sering digunakan di laboratorium? Kalau alat itu ada hematologi analyzer, ada kimia analyzer, terus ada mikroskop juga, ada sentrifuge, sama alat-alat kayak kaset-kaset yang untuk pemeriksaan lainnya. Bagaimana cara menjaga kesehatan dan keamanan di laboratorium?